Selamat pagi semuanya, saya Ray. Pada pagi yang cerah ini kita akan membahas sebuah pembahasan di mana langkah seorang pemimpin dalam menghadapi situasi seperti ini, ya, COVID-19. Setelah beberapa bulan atau bahkan hampir 1 tahun, kita sudah menghadapi situasi seperti ini. Situasi yang sangat meresahkan, ya, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang Indonesia, tapi seluruh dunia, global, semua diserang. Masing-masing negara memiliki keseriusan atau cara atau langkah-langkah masing-masing dalam menghadapi situasi seperti ini. Tapi yang pada umumnya kita ketahui pastinya, menerapkan protokol kesehatan, membatasi area-area yang sering digunakan untuk berkerumun, penerapan PSBB pastinya. PSBB diketatkan dengan selalu melakukan patroli dan pengecekan kepada masyarakat mana yang telah melakukan protokol kesehatan dan mana yang belum. Dengan demikian mungkin kita dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 secara pesat. Atau bahkan kita dapat meminimalisir terjadinya kematian akibat virus ini. Untuk itu kita memerlukan kesigapan seorang pemimpin untuk mengarahkan dan menentukan keefektifan dalam menangani situasi seperti ini. Semakin sigap, tanggap, dan solid seorang pemimpin, maka akan semakin efektif seorang pemimpin dalam menangani situasi seperti ini. Hampir seluruh pemimpin yang ada di dunia melakukan tindakan yang sama, yaitu lockdown. Langkah ini bertujuan untuk menutup akses jalan keluar dan masuknya ke suatu wilayah. Agar tidak banyak masyarakat yang masuk dan keluar ke dalam suatu wilayah, kemudian langkah selanjutnya yaitu tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang berpotensi untuk menyebabkan kerumunan. Berikut data-data statistik peningkatan COVID-19 di Indonesia. Peningkatan yang kita lihat dari grafik terjadi peningkatan dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 18 Januari 2021, yang mana grafik tersebut menandakan orang-orang yang terpapar virus COVID-19 semakin banyak. Dari data yang bisa kita lihat, di Indonesia sendiri memiliki total 917.000 kasus, di antaranya 746.000 yang sembuh dan 26.282 yang meninggal dunia. 917.000 kasus ini adalah total dari kasus-kasus yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan daerah-daerah lainnya. Datanya bisa kita lihat di tabel, namun yang paling banyak adalah Jakarta. Dari data sebelumnya adalah peningkatan COVID yang terjadi di Indonesia. Berhubung saya tinggal di Yogyakarta, setelah ini kita akan melihat data-data COVID-19 yang ada di Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2021. Di Yogyakarta sendiri terkonfirmasi pada tanggal 19 Januari 2021 tercatat 17.515 kasus. Di antaranya, yang dirawat sebanyak 5.461, yang meninggal dunia sebanyak 395, dan yang sembuh sebanyak 11.659 orang. Jika kita lihat dari data pasien terkonfirmasi per kabupaten, ada di Kabupaten Yogyakarta yang dirawat sebanyak 1.036 orang, di Sleman 1.721 orang, Bantul 1.550 orang, Kulon Progo 707 orang, Gunung Kidul 429 orang, dan di non-DIY ada 18 orang. Yang tercatat meninggal dunia di Kabupaten Yogyakarta ada 108 orang, di Sleman 111 orang, di Bantul 110 orang, Kulon Progo 23 orang, di Gunung Kidul ada 43 orang. Yang tercatat sembuh di Kabupaten Yogyakarta ada 2.088 orang, di Sleman 4.738 orang, Bantul 3.303 orang, Kulon Progo ada 729 orang, Gunung Kidul ada 774 orang, dan di non-DIY ada 27 orang. Kemudian gejala COVID-19 yang paling mudah diketahui antara lain flu, batuk kering, demam tinggi, sesak nafas, dan indera penciuman terganggu. Virus ini dapat menyerang seseorang yang khususnya orang tersebut sudah memiliki penyakit bawaan, terutama orang tua, apalagi lansia. Untuk remaja sendiri memiliki imun yang cukup tinggi, sehingga potensi untuk tertular itu cukup rendah. Namun tetap saja, remaja inilah yang berpotensi paling besar untuk menularkan kepada lansia. Ada beberapa cara seseorang dapat tertular virus ini, yaitu dengan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang terpapar, tidak mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, tidak menggunakan masker di tempat umum, dan ketika di tempat umum dan keramaian tidak menjaga jarak. Maka dari itu, peran seorang pemimpin dan pemerintah sangat diperlukan untuk menangani situasi seperti ini. Adapun salah satu cara atau langkah yang mungkin bisa dilakukan yaitu
Pada dasarnya, penyebaran COVID-19 yang sangat pesat ini terjadi karena kurangnya edukasi atau pengetahuan di masyarakat. Untuk itu, mungkin pemerintah bisa melakukan pengajakan atau bekerja sama dengan influencer lokal untuk mengajak masyarakat dan melakukan edukasi, terutama influencer yang ada di sosial media ya. Karena dengan menggunakan influencer dapat mempermudah proses edukasi kepada masyarakat. Selain itu, ketika kita berbicara mengenai pandemi, pasti ada kaitannya dengan yang namanya donasi. Kita semua dapat membantu para korban COVID-19, para pasien, para tenaga medis yang memerlukan bantuan. Kita dapat melakukan donasi seperti APD, uang, masker, atau keperluan lainnya yang mereka butuhkan. Nah, dengan bekerja sama dengan influencer, ini dapat mempermudah untuk menyebarkan info donasi kepada masyarakat lebih luas. Demikian penjelasan kali ini mengenai langkah yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini. Sampai jumpa!